Selamat siang saudara-saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 2 pokok bahasan keempat tentang lensmetri 1, yaitu bagaimana cara mengukur lensa kacamata single vision dengan lensometer. Bila dalam anamnesis penderita menyatakan telah memiliki kacamata sebagai alat bantu penglihatan, maka sebelum melakukan pemeriksaan refraksi, terlebih dahulu kita harus mengukur besarnya dioptri lensa kacamata yang telah dipergunakannya. Saudara-saudara sekalian, pembelajaran ini saya bagi dalam beberapa subpokok bahasan. Subpokok bahasan pertama adalah pengenalan komponen dan fungsinya, serta cara mempersiapkan alat sebelum digunakan. Subpokok bahasan kedua adalah pengenalan ciri-ciri Meyeres lensa plano dan prisma. Sedangkan subpokok bahasan ketiga adalah pengenalan ciri-ciri Meyeres lensa spiris, plus, dan minus. Subpokok bahasan keempat adalah pengenalan ciri-ciri Meyeres lensa silinder atau spherosilinder, termasuk sistem evaluasinya. Saudara sekalian, kita memasuki subpokok bahasan pertama, yaitu pengenalan komponen utama lensometer dan fungsinya, serta cara mempersiapkan alat sebelum digunakan. Coba perhatikan gambar 1, eyepiece atau okuler. Fungsinya untuk menyesuaikan diri dengan status refraksi calon penggunanya. 2, lens holders. Fungsi untuk menekan lensa kacamata yang akan diukur agar tidak bergoyang kemana-mana. Lens stop fungsinya sebagai landasan akhir permukaan belakang lensa yang akan diukur. Jadi lensa yang akan diukur itu nantinya akan terjepit oleh lens stop dan lens holder. Sekarang keempat adalah axis control. Fungsinya untuk menyesuaikan posisi arah Meyeres silinder kalau memang aksisnya miring ya. Terus kemudian lens stable, fungsinya sebagai meja untuk meletakkan kacamata agar lensa kanan dan kiri sejajar. Tie lock control untuk mengukur posisi sudut kemiringan bodi lensometer sesuai dengan keinginan penggunanya. Ada orang yang posturnya rendah, nanti lensometernya bisa dicondongkan ke sana, bisa lebih turun, lebih tinggi, sesuai dengan posisi penggunanya. Kemudian power control, fungsinya untuk menggerakkan lens atau lampu condensing yang ada di dalam lensmeter dalam rangka mencari Meyeres. Kemudian power indicator yang ke-9 sebagai petunjuk besarnya dioptri lensa yang sedang diukur. Sekarang kita coba bagaimana menggunakan alat-alat berikut ini. Jadi langkah pertama, tekan switch on off. Ya, jangan lupa nih. Kadang-kadang nanti kalau ujian praktek lupa nekan itu dari pagi sampai sore, ukuran kacamata nggak ketemu karena belum dinyalakan lampunya ya. Jangan lupa tekan switch on off supaya seperti yang pada lingkaran merah itu ya. Di situ letaknya. Kemudian yang kedua, putar okuler berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Jadi kalau diputar berlawanan jarum jam, diputar gitu berlawanan, tentu dia kabur seperti gambar A itu, ya gambar A itu. Kemudian pelan-pelan diputar searah dengan jarum jam sambil mata pemeriksa terus melihat ke arah okuler, melalui okuler, terus dia akan lebih terang sedikit kayak B. Lama-lama kalau Anda putar sampai dia seperti huruf C itu ya, gambar C. Jadi garis silangnya terang, angka-angka derajatnya terang. Nah, berarti okuler sudah di setel pas ya. Kemudian yang ketiga, putar power control ya. Power control itu yang ada dipegang itu gambar itu di lingkaran merah itu ya, sampai Meyeresnya nampak jelas.
bentuk Myres pada jenis lensometer bisa berbeda. Ada yang bentuknya titik-titik, ada garis silang. Kita menggunakan yang garis silang aja dulu ya. Terus seperti garis yang di atas itu, seperti garis silang aja. Kemudian keempat, ini kacamatanya belum dimasukkan ya, masih menyetel alat dulu. Langkah keempat, perhatikan power indicator. Apakah power indicator itu sudah menunjukkan angka 0 belum? Kalau dia sudah menunjukkan angka 0, berarti alat itu siap digunakan. Ya. Tapi kalau dia tidak menunjukkan 0, berarti alat ini perlu dikalibrasi lagi. Ya. Oke, sekarang berikutnya keempat. Sekarang kacamata itu dimasukkan ke situ, ya. Ke lens table, terus ditekan sama lens holder. Tapi posisinya harus menghadap pemeriksa gini. Ini pemeriksa nih, menghadap sini nih ya, pemeriksa. Tidak boleh gini. Nah, waktu pemeriksa pakai lensometer tidak boleh gini. Tapi harus kacamatanya begini ya, menghadap ke pemeriksa. Seperti nampak pada gambar ini ya. Mengenal Myres dari lensa plano dan prisma. Bedanya apa sih gitu ya. Jadi ciri-ciri lensa plano itu Myresnya saling tegak lurus Myresnya, dan dia tepat di tengah protektor. Padahal power indikatornya masih menunjukkan 0 ya. Jadi Anda mau geser kemana-mana, kacanya ini mau digeser, waktu merasa digeser ke situ, dia di tengah terus. Jadi ciri-ciri lensa plano apa tadi? Myres berada di tengah protektor dan power indikator menunjukkan 0. Itu ciri-ciri lensa plano ya, 0 maksudnya ukurannya. Tapi bagaimana kalau lensa itu ternyata prisma? Wah, bedanya sekarang Myres itu tidak di tengah-tengah protektor. Dia bisa di samping atas, kanan, kiri, bawah bisa ya. Meskipun Anda berusaha untuk menurunkan lensanya turun biar di tengah gitu ya, di tengah, nggak bisa. Dia nggak bisa di tengah. Jadi ciri-ciri prisma itu power indikator menunjukkan 0 dan Myres tidak bisa di tengah protektor. Ciri-cirinya ya. Jadi 0 ini nanti tidak menunjukkan besarnya dioptri prisma, tapi besarnya di dioptri prisma ditentukan seperti ini nanti. Coba kita lihat dulu. Nah, ini nanti bagaimana dioptri prisma ditentukan. Kalau Myres itu, maksudnya garis silangnya itu yang hijau itu nanti berada di titik merah atas, itu berarti satu prisma. Tetapi kalau Myres ada di titik kuning, di lingkaran titik kuning itu yang atas, itu berarti 2 prisma. Tetapi kalau di titik biru, dia 3 prisma. Kalau di titik putih, dia 4 prisma dioptri. Kalau dia berada di atas garis horizontal protektor yang hitam itu, bisnya A, tulis misalnya 2 prisma dioptri, bis A. Tapi kalau ada di lingkaran merah yang bawah, itu 1 prisma dioptri, bisnya down maksudnya. Tapi kalau di lingkaran merah yang bawah garis protektor yang horizontal hitam itu, dia 1 prisma. Kalau di kuning 2 prisma, kalau di biru 3 prisma, kalau di putih 4 prisma, dan bisnya adalah down. Ya. Oke, sekarang yang lain. Bila yang sedang diukur kacamata sebelah kanan, ternyata Myresnya itu ada di titik merah sebelah
kiri, nah ini kacamata yang diukur kacamata kanan tuh yang ini nih maksudnya nih. Nah ini kok dia ada di merah sebelah ini, itu base-nya out. Wah ya, asal yang di titik situ base-nya out dan dioptrinya adalah 1. Jadi tiap satu lompatan dari cross line hitam yang punya protektor itu satu lompatannya 1 dioptri. Ya. Tetapi kalau yang diukur kacamata sebelah kanan tapi ternyata Myers-nya ada di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita, base-nya in. Dengan perjanjian yang diukur adalah kacamata sebelah kanan itu ini ya. Ini kalau orang kanan kan mata kanan ini ya, ini gini, kalau gini ini berarti ya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Jadi yang atas itu, gambar atas 2 itu, kanan kiri atas itu, oh, Myers-nya tidak di tengah tapi sejajar dengan titik merah itu. Oh, berarti dia prisma 1 dioptri, base-nya up. Sedangkan yang bawah 2 prisma dioptri, base-nya up karena dia geser ke atas. Tidak, meskipun ada geser-geser dicoba diturunkan ya nggak bisa, dia tetap di titik-titik itu. Kemudian yang ini, oh ini ternyata di bawah garis hitam dari protektor. Berarti di titik merah 1 prisma dioptri base down. Sedangkan yang bawah kanan kiri itu nampak bahwa 2 prisma dioptri base down ya, 1 ya. Yang atas 1, yang ini 2. Tapi bagaimana jika ternyata di sebelah kanan? Nah, jadi perjanjiannya yang diperiksa mata kanan, kalau dia ada Myers-nya ada di sebelah kanan dari pusat protektor itu, berarti dia base-nya in. Tapi kalau di sebelah kiri dia out ya. Tapi ini kebetulan ini semua in semua ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau ini sekarang out, yang diperiksa mata kanan kok dia, kacamata kanan kok dia ada di sebelah kanan, out ya. Oke, saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk di pokok bahasan berikutnya. Bagaimana mengenal ciri-ciri Myers lensa spiris, minus, dan plus. Ya. Jadi, misalnya Anda sedang memeriksa lensa spiris itu, waktu Anda pasang di lens table dan sudah di setel semua, kemudian Anda meriksa, Myers-nya bisa tidak di tengah, bisa di atas, agak ke atas sedikit dari garis silang protektor, bisa akan garis. Tetapi pada lensa spiris ini bisa digeser, digeser ke tengah. Kalau prisma tadi tidak bisa digeser di tengah. Kalau ini bisa. Kalau Anda tidak di tengah, kacamatanya digeser sedikit ke bawah, ke turun sampai dia di tengah. Yang kacamata yang ada di lens table tadi, ya. Jadi ciri-ciri lensa spiris itu meskipun tidak tengah, dia dapat digeser ke tengah. Kalau lensa prisma tadi tidak dapat digeser ke tengah, kali ini dapat ya. Jadi setelah digeser di tengah, Anda lihat power indikatornya berapa gitu ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi ketika Myers itu terjelas didapat dan sudah ditempatkan di tengah protektor, ternyata power indikatornya menunjukkan minus setengah. Berarti dia adalah spiris minus setengah. Gambar berikutnya yang atas kanan itu, waktu Myers terjelas didapat dan sudah di tengah, power indikatornya itu menunjukkan 2,5. Berarti dia spiris minus 2,5. Yang bawah kiri, begitu juga ketika Myers terjelas didapat, power indikatornya menunjukkan 1. Berarti dia spiris min 1. Begitupun yang bawah kanan itu ya. Ketika Myers terjelas didapat, dia menunjukkan min 2, berarti dia spiris min 2. Nggak sulit. Jadi kalau spiris itu gampang aja. Oh, spiris berapa? Seperti gambar berikut ini.
oh yang kiri atas tuh plus setengah gitu ya, yang kanan atas plus 1,5, oh spiris plus 1,5, yang sebelah mana kiri bawah plus 2,5 karena power indikatornya menunjukkan 2,5, jadi nggak sulit membaca power indikator. Kemudian yang bawah kanan itu, oh ini plus 3,5 nih, antara 3 dan 4, dan tengahnya itu setengah ya. Ya, oke. Sekarang kita masuki sub pokok bahasan berikutnya adalah mengenal ciri-ciri Myers lensa silinder atau spherosilinder ya. Jadi silinder kadang orang nyebut silinder aja. Ada yang spherosilinder karena silinder itu padikannya gabungan antara spiris dan silinder. Coba perhatikan gambar 1. Pada gambar 1 itu Myersnya dia Myers spiris, vertikal dan horizontal Myersnya sama jelasnya. Tetapi pada lensa silinder, pada satu lensa silinder, misalnya ini salah satu yang kanan saja ya, misalnya yang kanan aja nih, yang kanan ini, yang kanan aja ini, dalam satu lensa ini gambarnya bisa 2. Mungkin salah satunya yang jelas Myers vertikal, yang horizontal kabur. Masih gambar 2 yang sebelahnya, yang sebelah kanan, yang horizontal jelas, yang vertikal kabur. Jadi ini kalau misalnya sudah ketemu main berapa, terus diputar lagi, muncul gambar lagi. Gambarnya ada 2 dalam satu lensa aja. Ya. Bisa garis Myersnya itu bisa lurus, vertikal, bisa horizontal. Tapi juga bisa miring, misalnya miring ke 150. Tapi pasti gambar kedua miringnya ke 60 karena selalu saling tegak lurus dia. Ya, jadi kalau ketemunya misalnya 30, wah berarti gambar kedua atau miringnya pasti 120 karena masing tegak lurus tuh kalau di kuadran 1 dia ditambah 90, kalau di kuadran kedua kurangi 90. Ya gampang ya. Ya oke, kita buka ini seperti ini. Jadi saudara sekalian, ini ada salah satu contoh. Ini diperiksa nih kacamata yang kanan ini. Pada saat Myers terjelas vertikal itu didapat, power indikator menunjukkan 0. Nah, pada saat diputar lagi, Myers horizontal terjelas didapat, power indikator menunjukkan +1. Oh, itu pasti silinder ya. Sekarang bagaimana tentu sistem evaluasinya ya. Sekarang ini lain lagi. Gambar ini, contoh ini adalah pada saat Myers terjelas miring posisinya, tapi di tengah rotator. Dia power indikator menunjukkan 0. Kemudian pada saat diputar lagi, miringnya berubah, sekarang yang tadi 150 sekarang 60 tegak lurusnya. Ternyata power indikator dia menunjukkan +1. Oh, berarti ini silinder plus ya. Tapi sistem evaluasinya bagaimana, kita lihat berikut ini. Jadi dalam sistem evaluasi ini nanti kita akan dapatkan satu ketentuan pokok aja ya, seperti ini. Jadi coba perhatikan gambar yang ini, yang atas 1. Jadi saat Myers terjelas vertikal dia menunjukkan 0 ya. Dikata menunjukkan angka 0. Terus pada gambar kedua ini satu lensa aja nih, hanya satu aja ya. Dilihatin 2 gambar. Gambar kedua pada saat Myers terjelas kedua didapat, power indikator menunjukkan angka +1. Jadi bagaimana sistem evaluasinya? Nah, segini. Angka pada power indikator gambar 1 menunjukkan besarnya dioptri spiris. Kemudian angka pada power indikator gambar 2 dikurangi angka pada power indikator gambar 1 menunjukkan besarnya dioptri silinder. Gampang ya.
Jika demikian ini berapa ya kira-kira ya? Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Jadi ini gambar 1 tadi disebutkan menunjukkan spiris, berarti gambar 1 0. Oh, spirisnya sama dengan 0. Gambar kedua menunjukkan berapa? Oh, plus 1. Jadi silindernya berapa? Jadi dihitungnya coba silinder plus 1 dikurangi 0 sama dengan plus 1. Jadi ukuran lensa kacamata tersebut adalah spiris 0 atau spiris plano. Itu tanda yang ini nih kombinasi silinder plus 1 aksis 180. Tapi biasanya kalau spirisnya 0, orang nggak usah nulis spirisnya. Dia langsung nulis silinder plus 1 aksis 180. Ya, jadi kalau spirisnya 0 biasanya nggak ditulis, langsung silindernya aja berapa gitu ya. Berikutnya ini coba kita lihat. Jadi waktu Myers vertikal terjelas didapat dia 0. Oh, berarti spirisnya 0 nih ya. Udah gampang, nggak usah dihitung-hitung pakai kalkulator. Kemudian waktu dia Myers kedua didapat, yang horizontal itu jelas, dia plus 1. Nah, terus berarti spirisnya 0, silindernya berapa? Plus 1 dikurangi 0 sama dengan plus 1. Jadi ukuran lensa kacamata tersebut adalah spirisnya 0 kombinasi silinder plus 1 aksis 180, atau ditulis saja silinder plus 1 aksis 180 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Ya. Ini miring harusnya ya. Karena gambar 1 Myers terjelas itu didapat pada saat power indicator 0, maka spirisnya 0. Tapi karena gambar kedua atau Myers kedua terjelas didapat itu plus 1, berarti silinder plus 1. Dari mana silinder plus 1? Ya plus 1 dikurangi 0 sama dengan plus 1. Jadi ukuran lensa kacamata tersebut adalah spiris 0 kombinasi silinder plus 1 aksis 60. Karena 60 itu dari mana? Jadi aksisnya ditentukan oleh gambar kedua atau Myers kedua yang ditemukan. Aksisnya ditemukan dari Myers kedua yang ditemukan, gambar 2. Karena itu miringnya ke arah 60, maka aksisnya 60. Coba berikutnya ini ya sekarang ya. Wah, spirisnya 0. Oh, karena gambar waktu Myers miring ke sana itu ke arah 60 itu power indicator menjadi 0, berarti spirisnya 0. Waktu gambar kedua didapat, Myers kedua miring itu didapat, miringnya ke arah 150 dan power indicator menjadi 2, berarti min 2 dikurangi 0. Oh, berarti min 2 berarti dia adalah silinder min 2 aksis 150 ya. Berikutnya ini. Wah, ini ternyata sekarang tidak 0 lagi ya. Pada waktu pertama kali Myers terjelas didapat, power indikator menunjukkan plus 1. Berarti dia spirisnya adalah plus 1. Tapi ketika Myers terjelas kedua didapat, miringnya ke arah 60, dia menunjukkan power indikatornya adalah 2,5. Berarti silindernya berapa? 2,5 dikurangi plus 1 sama dengan 1,5. Berarti lensa tersebut ukurannya, kalau lensa yang sedang diukur 1 ini, ukurannya adalah spiris plus 1 kombinasi. Jadi tanda ini tanda kombinasi itu. Kombinasi silinder plus 1,5 aksisnya 60. 60 itu karena gambar kedua itu Myersnya menuju ke arah 60 ya. Oke, berikutnya. Coba perhatikan gambar berikutnya ini, bahwa ternyata waktu Myers terjelas menuju ke arah 60, dia ternyata min 2. Oh, berarti langsung nggak usah pakai kalkulator, dipikir oh berarti spirisnya 2 gitu ya.
Kemudian waktu dia gambar kedua dicari didapat, ternyata dia miring ke arah tegak lurusnya 150. Dan power indicator menunjukkan min 3. Oh, berarti spirisnya plus 2 tadi, yang gambar 1. Terus silindernya berapa? Min 3 dikurangi min 2. Jadi berapa? Min 2 dikurangi min 3 adalah min 1. Jadi lensa yang sedang diukur adalah spiris min 2, silinder min 1, aksis 150. Sekarang berikutnya lagi. Sekarang waktu minus terjelas 60, dia power indicator plus 1. Ya, plus 1. Kemudian waktu dia minus kedua didapat, miring ke arah 150, dia menunjukkan min 2. Jadi lensa tersebut ukuran berapa? Ya, dilihat dulu. Gambar 1 adalah spiris, berarti spirisnya plus 1. Sedangkan silindernya adalah gambar kedua itu min 2 dikurangi min 2 dikurangi plus 1. Jadi dia adalah min 3. Ya. Berarti kacamata tersebut adalah ukurannya plus 1, spiris plus 1, silindernya min 3. Aksisnya 150 karena gambar kedua minusnya itu menuju ke arah 150. Ya. Sekarang kita masuki pokok bahasan berikutnya, yaitu di samping Anda mengukur lensa itu ukurannya berapa sih? Ya. Yang kanan berapa, yang kiri berapa? Anda harus mengukur distansia vitreorer atau pusat kacamata. Yang kanan ini punya pusat optik, yang kiri juga. Kemudian berapa sih jarak antara pusat optik itu? Ya, ada orang nyebut sebagai PD kacamata. Ya, ini distansia vitreorer atau DV, disingkat DV ya. Terus caranya gimana? Kita lihat. Jadi waktu minus itu ada di tengah protektor, Anda titik dia, ya, di titik. Tekan apa? Dia tekan impact holder. Jadi ini ada tekanan itu yang 3 jari gini, tekan gitu. Gitu, nanti ada titiknya. Tapi tidak semua lensometer itu dikasih tinta, karena dia tinta mudah kotor ya. Biasanya kalau di rumah sakit nggak dikasih, kalau di optik ada yang dikasih, ada yang enggak. Kalau memang nggak ada tintanya, Anda boleh pakai spidol. Di spidol itu setelah ditekan di titik seperti gambar berikut ini ya. Ya, seperti spidol di titik ya, yang kanan. Tapi waktu nitik ini minusnya harus di tengah-tengah protektor ya, harus masih dijepit, dan minus harus di tengah-tengah protektor, titik kanan kiri berapa. Kemudian setelah dititik, titik antara kanan dan kiri itu berapa sih? Itulah distansia vitreorer, artinya PD kacamata berapa nih titiknya, berapa milimeter gitu ya. Jadi diukur dengan PD meter, berapa milimeter sih gitu. Setelah ketemu nanti Anda dokumentasikan pada lembar kerja praktek, atau kalau Anda sedang itu, kalau di lab ya, di lab ya, nanti kalau sedang praktek kerja lapangan di rumah sakit atau optikel ya, di lembar kerja praktek lapangan, atau kadang langsung nulis di catatan medik rumah sakit ya. Misalnya yang kanan tadi waktu pakai lensometer ketemu min 2, kemudian
yang kiri. Waktu diukur pakai lensometer ketemu min 3. Terus di situ DV berapa? Anda tulis setelah diukur kanan kiri pakai penggaris gitu ketemu 64. Oh ya, berarti DV-nya 64 mm. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan bahas lagi tentang lensmetri 2, yaitu tentang bagaimana mengukur kaca bifokal dengan lensometer. Tapi tidak dalam waktu ini, minggu depan aja ya. Jadi Anda pelajari baik-baik, ini materi ini dipelajari, disimak ya. Kalau Anda kesulitan dan ingin konsultasi dengan saya, kirim pakai WA, atau Anda minta saya, Pak, pakai Zoom, nanti diskusinya pakai Zoom ya, menghemat waktu. Kalau pakai ini YouTube ini kan keuntungannya cuma Anda bebas mau belajar kapan saja ya, tidak harus live streaming, waktunya ditentukan. Ini bebas, Anda mau belajar malam boleh, pagi boleh, siang boleh ya. Oke, jadi jaga kesehatan Anda, jangan lupa olahraga ya. Terus kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa lagi ya. Oke.